Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia Afrizani, di mana kali ini kita akan membahas mengenai kesempatan besar untuk para pemuda Indonesia untuk bergabung menjadi TNI AD. Penerimaan Bintara dan Tamtama TNI AD bukan hanya sekedar panggilan untuk mengabdi kepada negara, tetapi juga sebuah jalan untuk menumbuhkan disiplin, kehormatan, kebanggaan dalam diri setiap prajurit. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Kasdim 0312 Padang untuk mengupas tentang persyaratan dan juga peluang untuk mendaftar mengenai TNI AD. Untuk kalian yang ingin informasi lebih lanjut, simak videonya. Halo teman-teman semua, pendaftaran TNI AD sudah berada di depan mata. Kali ini kita sudah bersama Kasdim 0312 Padang, Bapak Letkol Infanteri Yospriadi. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, kali ini kita mau bincang-bincang nih Pak mengenai pendaftaran TNI AD. Untuk pendaftaran ini dibukanya kapan Pak? Untuk pendaftaran TNI AD dalam hari ini penerimaan secara PK itu dimulai pada tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025. Kemudian melanjutkan pemeriksaan terus sampai pembukaan pendidikan nanti dibuka pada tanggal 14 Maret 2025. Berarti untuk teman-teman yang mau mendaftar itu daftarkan diri secara online dulu begitu ya Pak ya? Oke. Oke, selanjutnya kita mau bertanya mengenai ini nih. Kalau masyarakat tahunya TNI AD itu kan ya, TNI AD berpakaian tentara, loreng gitu ya. Tapi sebenarnya di TNI AD ini banyak satuannya. Untuk itu kita mau bertanya nih, satuan-satuan apa saja yang ada di TNI AD? Kalau bertanya tentang satuan di TNI AD, satuan banyak sekali. Mungkin kita tidak bisa menyebutkan. Mungkin dari Sabang sampai Merauke itu banyak satuannya. Tapi kalau bertanya, mungkin masih tiap masalah korup. Kalau korup, kita mempunyai ada 16 korup. Itu termasuk korup wanita angkatan darat atau kawan. Kalau korup itu ada juga terbagi 3. Jadi korup itu ada satuan tempur seperti infanteri, kemudian satuan banpur seperti artileri, kavaleri, ini segala macamnya. Ada juga satuan administrasi atau dari Bilham sampai ke Kawat tadi. Jadi disebutnya ada 16 cabang atau korup. Oke, sangat banyak sekali korupsi yang ada di TNI AD. Untuk persyaratannya kalian juga harus tahu nih, apa saja sih persyaratan untuk menjadi seorang TNI AD? Baik, untuk untuk persyaratan rekrutmen TNI yang ini secara PK, syaratnya pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian beriman kepada salah satu agama. Di Indonesia ini kan ada 6 agama. Seperti dia punya agama, dia tidak boleh punya agama. Kalau dia punya agama, berarti dia komunis ya, atau tidak bertuhan, ateisme. Kemudian dia setia kepada bangsa dan negara Indonesia, baik itu pada Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kemudian yang keempat itu persyaratannya itu dia umurnya paling rendah 17 tahun 9 bulan sampai paling tua umur 22 tahun di pas pada masa buka pendidikan. Kemudian tidak memiliki catatan kriminalitas atau dari nanti kan diminta di kepolisian. Kalau ada mungkin tidak bisa mengikuti atau seleksi untuk pendidikan secara PK. Kemudian sehat jasmani dan rohani, baik sehat badannya sehat dan rohani sehat dan tidak gila. Nanti kan dari pemeriksaan syaratnya. Kemudian tidak sedang kehilangan baik menjadi haknya sebagai seorang prajurit. Itulah syarat itu secara umum. Oke, sangat banyak sekali persyaratan yang harus teman-teman penuhi untuk mendaftar menjadi TNI AD.
Kalau dari persyaratan itu bagaimana kalau seorang yang ingin melamar itu bertindik ataupun bertato nih Pak? Untuk persyaratan itu seperti dia ada tindik, itu kalau untuk adat ya, yang biasanya sehari itu bisa diterima, seperti ada dokumen yang ada di sebelum Mentawai. Dia rata-rata dia bertindik atau dia memakai tato, kemungkinan itu bisa diterima. Seperti juga di suku kita yang ada di Kalimantan Jaya, itu rata-rata juga dia pakai tindik dan pakai tato, itu kemungkinan bisa diterima. Tapi selain itu nanti ada dia secara adat atau budayanya tidak memakai itu, kemungkinan besar itu tidak bisa diterima. Oke, itulah teman-teman persyaratannya. Selanjutnya kita mau tanya nih, bagaimana sih Pak mekanisme pendaftaran dari TNI AD itu sendiri? Untuk mekanisme persyaratan atau pendaftaran di TNI AD itu pertama sudah sampaikan tadi, itu harus mendaftar secara online. Kemudian setelah itu melaksanakan validasi atau daftar ulang, terutama itu di pendaftaran itu biasanya kita di agen di tempat atau agen jenderal. Kemudian setelah itu mendaftar, bersanalah pengecekan administrasi atau validasi. Setelah itu ditentukan memenuhi syarat, nanti dia akan melaksanakan lagi dari kesehatan. Setelah kesehatan itu diumumkan dan bisa mengikuti, kemudian lanjut dia mengikuti adik jas. Setelah adik jas, kemudian kita sebagai penyelenggara atau pelanggan melaksanakan verifikasi hasil pemeriksaan tersebut, baik itu administrasi, cash maupun pemeriksaan jasmani. Setelah itu kita melaksanakan prasidang untuk penentuan kelanjutannya. Setelah itu kita melaksanakan verifikasi hasil sidang, kemudian melaksanakan pengumuman tingkat subpanda. Setelah itu dibawa ke tiba di tempatnya subpansus. Setelah itu dia lagi melaksanakan pemeriksaan akhir, namanya akhir itu ya pentuhir lah. Setelah itu setelah selesai pentuhir, melaksanakan penyidikan. Mungkin kalau kita ini untuk secara tahun ini dibuka pada tanggal 14 Maret 2020. Oke teman-teman, begitulah sangat jelas sekali ya dijelaskan oleh Bapak Kasdim mekanisme pendaftaran untuk menjadi TNI AD. Selanjutnya kita mau nanya nih, apakah ada trik khusus untuk kalian supaya bisa lolos menjadi TNI AD? Bagaimana nih Pak? Trik khusus untuk menjadi seorang TNI AD. Pertama, kalau menurut saya, kita harus punya cita-cita dulu. Karena cita-cita itu lah mungkin 90% ya kita sudah capai keinginan kita. Cita-cita mungkin kita sia-sia dan kemauan yang keras. Setelah kita punya cita-cita dan kemauan keras, kita harus melaksanakan pembinaan fisik atau pembinaan badan, fisik maupun kesehatan harus kita bina. Setelah dibina, kita pas pada waktunya kita harus melaksanakan pendaftaran yang dibuka secara online, yang itu nanti kan diumumkan baik itu secara media ataupun secara secara membuat pada pamflet di satu-satu kita, terutama di program-program kita umumkan. Kemudian tidak kalah pentingnya, triknya itu kita harus selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa Allah kita mungkin cerita kita tidak akan mencapai. Oke, demikianlah penjelasan yang sangat rinci dari Bapak Kasdim nih guys. Gimana? Kalian sudah siap belum menjadi abdi negara atau menjadi TNI AD?
Untuk selanjutnya kita mau nanya nih, apakah pendaftaran TNI AD ini gratis atau berbayar? Bagaimana Pak? Baik, betul itu ya. Untuk pendaftaran menjadi seorang TNI khususnya Angkatan Darat itu pendaftarannya gratis tanpa dipungut bayaran sampai melaksanakan pendidikan, tidak ada pemungutan atau ya bayar itu. Mungkin. Berarti bagaimana kalau misalkan ada oknum yang meminta uang atau uang untuk pendaftaran gitu Pak? Kalau ada oknum yang meminta bayaran, baik itu untuk pendaftaran maupun sampai seleksi, catat namanya, siapa orangnya, siapa oknumnya, laporkan. Karena jangan sampai institusi TNI AD ini memalukan untuk rekrutmen ada memakai atau meminta iuran supaya bayar ke dalam penerimaan TNI AD. Memang ada kita dengar ya, yang selama ini ya ada ya membayar sekian juta, ada sampai ratusan juta, itu mah dan itu sudah sering kita temui. Itu dari atasan kita atau pimpinan kita, kalau ketemu itu akan ditindak tegas dan akan dipecat, tidak ampun, karena itu memalukan institusi kita. Untuk kalau misalkan ada oknum nih Pak, terus masyarakat mau melapor, terus masyarakat mau melapor kemana gitu Pak? Maksudnya yang Melaporkan oknum tersebut, apakah ke pihak kepolisian atau ada kepolisian dari militer itu sendiri? ya laporkan, baik itu ke polisi militer maupun juga ke satuan kita lebih tinggi seperti Korem dan bisa juga ke Kodam Magelang. Bisa laporkan memang ada oknum yang melaksanakan pemungutan atau apa namanya memaksa atau mungkin nanti kalau mau lulus kasih uang saya dulu, laporkan saja karena kasihan anggota kita ini dia bayar, nanti dengan apa dia akan mengembalikan uang tersebut. Karena saya tidak tahu namanya masuk ini kan banyak dari kalangan bawah. Jangan nanti sebelum itu dia mungkin negara itu jual sawahnya atau jual barang-barangnya dengan harga untuk itu. Nanti kalau itu setelah dia terima, dia kan berpikir mana dia mengembalikan uang itu. Makanya dalam dinas itu banyak anggota kita ini yang mencari itu, kadang-kadang itu karena itu tempatnya dia menyalahkan menyalahgunakan dalam dinas. Banyak anggota kita kadang disersi atau berhenti secara apa namanya itu tidak baik, dikasihan kita. Oke, untuk teman-teman ketahui, saat ini satuan-satuan dari TNI AD melakukan atau mencari potensi-potensi pemuda yang berkualitas untuk menjadi TNI AD. Untuk ketika sudah ditemukan, itu bakalan dilakukan pembinaan. Oke, kali ini kita bakal bertanya bagaimana sih bentuk pembinaannya? Untuk pembinaan dokumen yang kita lakukan di Satuan Kodim, pertama kita mencari calon ya, dibandingnya. Untuk Kodim ada perintah kita harus menyiapkan minimal sebanyak 75 calon yang kita harus dokumen di TNI AD. Kemudian setelah kita mendapatkan itu, kita akan membinanya yaitu secara fisik maupun secara mental. Mentalnya terutama di bidang kesehatan. Jadi nanti sebelum kita mendidiknya atau membinanya, kita request dulu. Persyaratan di request dia bagus, mungkin kita akan lanjutkan lagi ke pembinaan
jasmani atau kesehatan fisik sampai mencapai target keinginan untuk kelulusannya. Yang minimal kalau untuk jas kita lari minimal ya, kalau bisa larinya 7 keliling, kalau 7 keliling itu bagi kita 7 kali 400 meter berarti 2.800 meter itu minimal. Mudah-mudahan bisa mencapai 8 keliling atau lebih, jadi lebih sehat. Setelah itu baru kita laksanakan pendaftaran pas pada waktunya secara online atau yang sudah ditentukan kapan selesai. Oke, begitulah teman-teman untuk pembinaan yang akan dilakukan oleh satuan masing-masing gitu ya. Jadi selanjutnya kita mau minta harapan dari Bapak selaku Kasdim 0312 Padang, gimana Pak? Harapan Bapak terhadap pemuda saat ini untuk mendaftar menjadi TNI AD. Untuk harapan pada generasi muda, pertama sebagai pemuda atau generasi bangsa, kita harus mempunyai tekad yang kuat pada diri sendiri untuk mencapai cita-cita. Kemudian dari tekad itu kita juga harus mendapat restu dari orang tua, karena tanpa orang tua ya mungkin kita ya mungkin tidak bisa mencapai cita-cita. Karena tidak orang tua itu adalah tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian percaya kepada diri sendiri, yaitu siapkan diri dengan baik untuk mencapai cita-citanya. Jangan percaya kepada oknum yang meminta-minta uang atau menjanjikan lolos. Kalau ada, sampaikan, laporkan kepada baik itu kepada Kodim, ke Pom ataupun ke Kodam dan Kodam. Laporkan saja. Nanti kalau ketahuan kemungkinan akan ditindak. Jadi begitulah teman-teman semua, untuk yang mau mendaftar silakan mendaftar karena sudah ada ya persyaratan dan juga penjelasan rinci dari Bapak Kasdim kita gitu. Karena untuk teman-teman semua ketahui bahwasanya memang pendaftaran TNI AD ini gratis. Jadi kalau misalkan ada oknum yang meminta bayaran, silakan dilaporkan. Terus untuk teman-teman juga yang meloloskan teman-teman adalah diri teman-teman sendiri, tekad teman-teman, kemampuan dan juga kemauan dari teman-teman sendiri. Saya Cynthia Aprizani, terima kasih sudah menonton video ini. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sama-sama.